Alhamdulillah, baik banget nih. Gimana Kak kesibukannya selama pandemi? Kesibukannya untuk saat ini masih menjalankan usaha, masih ngurus anak juga, ya berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga entrepreneur gitu ya. Jadi Masya dua-duanya harus Allah, jalan. keren sekali, Masya Allah. Sudah Kak, silahkan. Oke, sudah. Terima kasih. Bisa langsung dimulai ya? Bisa Kak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, juga yang terhormat untuk Bapak Zainal, salam hormat, izin untuk mendahului sharing materi dulu ya Pak ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan pengalaman saya. Jadi ini based on my experience ya, benar-benar pure dari pengalaman saya tentang bagaimana membangun sebuah usaha. Jadi ini mulai dari perjuangan saya merintis hingga saat ini. Nah, ini bisa dilewati ya. Next. Tadi sudah dibacakan kurikulum vitae-nya. Ya, yang pertama, ini biasanya kalau teman-teman mau memulai usaha pasti agak bingung. Apa sih yang harus dikerjakan, saat ini? Harus ngapain dulu sih? Nah, jadi untuk sedikit mencerahkan, ini ada 5 sebab atau cara seseorang untuk memulai atau merintis sebuah usahanya. Yang pertama, memang ada faktor, keluarga pengusaha. Jadi memang, keluarganya itu sudah turun-temurun mempunyai usaha dan pasti dari keturunannya akan meneruskan. Misalkan kayak, keluarga Bakri ya, itu memang, sudah ada usaha besarnya dan otomatis anaknya akan meneruskan bisnis keluarganya. Kemudian ada, sengaja terjun jadi pengusaha, ini yang, saya dan partner saya lakukan. Memang dari awal kita kuliah, kita pengen jadi seorang pengusaha nih. Kenapa? Karena dengan pengusaha, kita bisa bebas, dalam artian freedom ya, kita mendapat kebebasan atau kemerdekaan dalam mulai dari keuangan, mulai dari waktu, terus kemudian mulai dari, cara berpikir, jadi kita tidak didikte, perusahaan, misalkan seperti itu. Kemudian ada kerja sampingan. Kerja sampingan ini juga salah satu yang saya lakukan dulu pas zaman mahasiswa. Ya, kemudian ada coba-coba. Nah, kalau coba-coba misalkan boleh sih coba-coba, cuma di dalam coba-coba itu harus tetap ada yang namanya, planning. Yang terakhir ada terpaksa. Nah, kalau unsur terpaksa ini juga ada sih di dalam diri saya. Karena jujur pada waktu itu, saya adalah mahasiswa bidik misi, di mana, pada zaman saya hanya mendapat uang saku 600.000. Nah, jadi uang uang 600.000 saya pikir itu tidak akan cukup untuk, kehidupan saya di perantauan. Ada bayar kos, kemudian bayar buku, untuk makan, itu mustahil cukup. Kemudian saya berpikir nih teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya uang 600.000 uang 600.000 itu tidak habis untuk konsumtif saja. Akhirnya saya nabunglah, mulailah berjualan gitu. Next. Oke, next. Mbak. Kak, sebentar. Nah, ini ada kiat-kiat menuju kesuksesan. Jadi saya garis bawahi dulu ya. Jadi sukses itu harus berdasarkan
versi teman-teman sendiri. Jadi ada yang sukses itu berdasarkan uang yang melimpah, sukses itu berdasarkan, kebebasan, sukses itu mungkin bisa berdasarkan, jadi ASN atau sukses berdasarkan jadi A, B, C, D. Jadi sukseslah dengan versi kalian masing-masing gitu. Begitu juga dengan saya pribadi. Jadi, di sini sukses menurut saya adalah ketika saya itu bisa bermanfaat bagi sesama, dalam artian membuka lowongan pekerjaan untuk, teman-teman di luar sana. Karena saya tahu gimana rasanya nggak punya uang dan nggak punya pekerjaan. Dari itu saya terpancing bahwa saya harus bisa memberikan lowongan pekerjaan untuk orang-orang sekitar gitu, minimal membantu sedikit gitu. Yang pertama ada cerdik dalam melihat peluang. Seperti yang tadi katakan Pak Hadi, selalu ada peluang dan selalu ada tantangan. Itu selalu berdampingan, benar banget. Di dalam dunia usaha pun begitu, ya. Jadi untuk melihat peluang, teman-teman harus jeli nih, harus rajin-rajin silaturahmi, harus rajin-rajin survei, harus rajin-rajin, misalkan ada jualan apa gitu, misalkan dibeli gitu. Jadi harus, berdasarkan, apa ya namanya ya, harus berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Yang kedua ada berani mencoba dan mengambil resiko. Nah, sebagai seorang pengusaha memang yang dibutuhkan awal adalah mental, ya. Kalau misalkan teman-teman, mentalnya belum kuat, harus terus diasah karena dalam usaha itu hanya ada 2 kemungkinan, untung atau rugi, jalan atau bangkrut. Itu yang, eee, kalau kita bicara secara materialistis hanya itu ya kemungkinannya. Bertambah atau hilang gitu. Yang ketiga adalah jangan cepat merasa puas, jangan cepat merasa puas. Memang kita harus benar-benar bersyukur, tapi jangan sampai kita terlena. Karena ketika kita terlena, terus kita berdiam diri, kita akan terkejar, eee, waktu. Kita akan terhanyut dalam situasi. Dalam artian kita akan tersusul oleh orang-orang yang tadinya di belakang kita langsung disalib gitulah istilahnya. Jadi kita harus tetap berjalan meskipun itu pelan, apalagi di musim pandemi seperti ini, tapi kita tetap harus bertahan gitu. Kemudian selalu optimis. Ya, optimis. Kita harus berhusnuzon kepada Allah ya, karena saya pribadi, seorang muslim, saya selalu berpikir bahwa apa yang sudah terjadi itu pasti sudah jalan Allah. Allah nggak mungkin ngasih, masalah tanpa solusi. Itu yang selalu saya pegang teguh sampai saat ini. Kemudian ada mentor. Kenapa sih kok kita butuh mentor? Ya, saya pribadi saya masih sangat kecil ya, ibaratnya masih balita, masih bayi banget di dalam dunia bisnis. Masih banyak nih mentor-mentor saya yang luar biasa, masih banyak senior-senior saya yang luar biasa. Nah, di situ saya belajar dari para mentor, di mana mentor itu bisa menjadi penolong kita ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah modal. Kenapa modal saya taruh akhir? Karena modal itu bukan penghambat kita untuk menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Ya karena saya sudah membuktikannya sendiri. Maksudnya dalam artian, modal itu bisa berasal dari mana aja, misalkan dari tabungan. Kalau teman-teman pengen usaha, cobalah, nabung dulu, seperti yang saya lakukan. Jadi pada waktu itu, saya kuliah masuk tahun 2013, saya mendapat beasiswa bidik misi, kemudian saya mulai jualan. Saya jualan online, apa aja saya jual nih, mulai dari sandal, sepatu, mukena, kerudung, apapun yang lagi ngetren saya jual. Kenapa? Karena saya pengen dapat uang. Kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa makan. Ibaratnya seperti itu. Kemudian, dari semester awal sampai semester akhir, saya, mencoba untuk menabung sampai akhirnya saya dapat, uang tabungan. Uang tabungan itu, saya gunakan untuk, memulai sebuah usaha yaitu Mister Cuki. Saya diajak sama partner saya namanya Mas Agung. Beliau 3 tahun di atas saya, jadi senior saya. "Ayo, kita mulai usaha yuk," gitu. Jadi uang tabungan kita berdua, kita bentuklah yang namanya Mister Cuki atau Cumi Crispy, gitu. Jadi tabungan juga bisa dari pinjaman keluarga, atau enggak dari, tabungan, atau enggak dari pokoknya, kalau saya pribadi menghindari bank ya, karena pusing juga kalau punya tanggungan di bank, gitu. Next. Ya.
Ini cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memulai bisnis atau usaha. Tadi yang seperti saya katakan, kebanyakan pertanyaan mahasiswa itu, "Mbak, saya mau bisnis, tapi saya bingung nih harus ngapain aja. Saya udah punya ide bisnis, tapi bingung untuk eksekusinya, Kak. Kak, saya punya ide bisnis, tapi nggak punya modal." Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. "Saya pengen punya bisnis, Kak, tapi saya bingung harus ngapain," gitu. Nah, semoga dalam, materi ini teman-teman bisa mulai, berpikir ya, bisa mulai berpikir kalau bisa dicatat, yang baik-baik aja, kemudian langsung dieksekusi. Jadi yang sering dilakukan kesalahan kita sebagai anak-anak adalah sering nyatet, tapi habis itu keluar ruangan lupa, ya, dilupakan. Nah, ini saya menjelaskan mengenai, cara seseorang untuk mendapat atau memulai bisnis gitu. Yang pertama memulai bisnis baru, berarti mulai dari bentuk brand baru, kemudian bentuk, partner misalkan dari pokoknya, serba baru ya, membentuk brand baru. Kemudian ada mengembangkan bisnis yang sudah ada. Kemudian, ada membeli bisnis yang sudah ada, berarti harus membeli dulu, kemudian dikembangkan. Misalkan saya akan menjual Mister Cuki, kemudian dibeli oleh, Kak Danar. Nah, Kak Danar ini bisa rebrand atau membuat, brand baru atau bisa melanjutkan, kemudian dikembangkan lagi. Kemudian yang terakhir adalah franchise atau waralaba. Nah, ini adalah salah satu, cara berbisnis yang kami lakukan, yaitu dengan cara franchise. Karena kalau secara pribadi menjalankan sendiri, itu pasti akan, terlalu pusing ya, terlalu pusing. Jadi kita memutuskan untuk, bermitra dengan cara franchise gitu. Next. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi lagi, gimana sih, saya, memulai sebuah bisnis. Yang pertama nekat ya, yang tadi saya ceritakan, bahwa ketika saya nggak jualan, saya nggak bisa makan. Pada waktu itu memang keadaannya, sangat sulit bagi saya. Jadi saya harus harus berjuang di kota orang, karena saya sudah berjanji kepada orang tua saya pribadi, saya nggak akan merepotkan orang tua ketika saya kuliah. Jadi selama kuliah benar-benar saya nggak pernah, minta uang sama orang tua saya. Kalau bisa kita yang ngasih meskipun itu sedikit, pasti orang tua tuh akan senang gitu. Jadi, di semester awal, kemudian di semester 5 saya mulai gabung sama Wardah di, beauty agent-nya. Kemudian oh ya teman-teman jangan lupa juga selalu ikut organisasi ya. Saya juga ikut organisasi, jadi kuliah, jualan online, kemudian kerja part-time, juga berorganisasi. Itu adalah 4 kegiatan yang saya jalani selama masa kuliah kurang lebih 4 tahun. Banyak pertanyaan, "Kok bisa sih lulusnya cepet, Kak? Kok bisa mempertahankan nilai?" Iya, karena saya merasa bertanggung jawab terhadap pemerintah dan rakyat. Karena saya praktis dengan itu, saya harus sedikit peran saya ya, sekitar saya sendiri gitu. Yang adalah waktu. Hampir nggak punya waktu untuk pulang ke rumah, karena setiap weekend pasti saya kerja. Kemudian waktu untuk main, gimana mau main, misalkan pagi kuliah, siang jualan, sore atau malam itu organisasi, malamnya lagi masih harus ngerjain tugas. Mungkin teman-teman di sini paham gimana mumetnya ketika banyak tugas kuliah ya. Jadi itu ya, jadi waktu tidur, waktu main, waktu untuk keluarga itu benar-benar berkurang. Kemudian, modal yang saya dapatkan adalah modal hasil tabungan saya dari semester awal sampai semester akhir, kemudian berpartner. Kenapa saya memilih untuk berpartner? Karena saya pribadi, merasa banyak kekurangan. Apa yang menonjol di diri saya, eee, akan merasa kurang ketika saya butuh orang lain, dalam artian, misalkan saya jago di bidang marketing, tapi saya butuh di bidang teknis nih, saya harus cari partner yang, jago di bidang itu. Jadi tipsnya untuk memilih partner adalah jangan memilih partner yang punya
kualifikasi atau kepintaran yang sama kamu. Kenapa? Karena kalau beda pendapat pasti nanti ujung-ujungnya akan ribut. Mending, beda kualifikasi, beda kemampuan, tapi jadi tim yang solid dan bisa bagi peran gitu. Kemudian, dimentori langsung oleh, pengusaha yang sudah berpengalaman kayak Mas Hedi Setiono, itu pemilik, Baba Raffi Enterprise, kemudian ada Mas Aris, Mas Wicaksono, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah salah satu, berkah atau manfaat dari bersilaturahmi. Jadi kita rajin-rajin bersilaturahmi ke beliau-beliau itu. Dengan itu, dengan melakukan silaturahmi, beliau memberikan arahan gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah relasi. Sorry. Ya, kemudian relasi. Nah, kenapa butuh relasi? Karena di dalam menurut saya pribadi ya, menurut kami, karena di dalam usaha itu tidak mungkin bisa jalan dengan sendirinya. Kita butuh yang namanya partner, kita butuh yang namanya relasi. Ya, kita butuh yang namanya kerjasama dan butuh banyak orang untuk mengembangkan sebuah bisnis. Kenapa? Karena kita sadar kemampuan yang kita miliki itu tidak semuanya bisa mencakup pekerjaan, tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Kita butuh yang namanya relasi gitu. Kayak tadi franchise misalkan, atau kan berpartner, bisa share saham atau lain sebagainya. Kemudian yang paling akhir dan paling utama itu adalah action. Jadi jangan jangan omong doang. Misalkan Mbak Danar nih punya ide usaha mau jualan apa gitu, mau jualan kue cubit atau misalkan mau jualan masakan rumahan, tapi bingung mau ngapain, akhirnya nggak jadi action. Akhirnya disimpan lagi idenya sampai nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, keburu ada yang eksekusi. Nah, itu yang sering dilakukan, eee, teman-teman saat ini, termasuk saya pada saat itu. Jadi idenya banyak nih ditempel di kos gitu, di tembok-tembok kos, ternyata apa? Oh ternyata udah ada yang jualan ini, nggak jadi lagi. Aduh kelamaan ini nggak jadi lagi, akhirnya nggak jalan-jalan. Oh ternyata benar, yang harus dilakukan adalah berani untuk action, gitu. Next. Ya, ini saya tekankan lagi kenapa butuh mentor, ya karena kami itu masih sangat, eee, butuh bimbingan ya. Butuh banyak bimbingan dari, senior-senior, dari beliau-beliau yang sudah menjalankan bisnis terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena mentor itu mampu mengisi kekosongan skill kita. Misalkan kita butuh, orang di bidang apa nih, kita bisa tanya, "Oh ini nih bisnis saya sudah sampai sejauh ini, kira-kira apa yang kurang ya Pak, Bu, Mas?" Gitu, Mbak, gitu. Jadi tetap bisa tanya. Mentor mampu menyeimbangkan. Nah ketika kita ada problem, biasanya kita juga curhat nih kan, tanya, "Ada problem ini nih, baiknya gimana?" Gitu. Mentor membantu membangun relasi, misalkan, eee, Mas Haris ini di bidang maritim ya, jadi beliau itu eee, punya pabrik, pengolahan ikan, besar itu salah satunya juga di Pati, beliau punya banyak relasi nih, misalkan saya lagi butuh, supplier cumi dengan harga yang ini, yang sebulan mampu berapa ton, nanti pasti dikenalin gitu. Jadi, dengan adanya mentor tuh kita benar-benar tertolong dan benar-benar berterima kasih. Sebagai contohnya, kalau kita masih balita nih, masih belajar jalan, apakah kita tahu di depan kita itu ada lubang dan itu berbahaya? Nah, anak kecil tuh nggak tahu itu bahaya, asal jalan aja. Tapi ketika ada orang tua atau ada orang dewasa atau mentor, kita akan ditolong. "Oh, jangan ke situ, Nak." Misalkan, "Jangan ke situ, Nak, itu bahaya." Nah, itu yang saya rasakan saat ini. Sebagai orang tua juga, sebagai ibu rumah tangga, ketika anak saya melakukan kesalahan misalkan gitu kan, memang butuh yang namanya bimbingan gitu. Next. Udah, Kak. Ini sebagai, motivasi aja ya teman-teman, karena menurut saya, membangun sebuah usaha itu butuh perjuangan dan apalagi untuk mempertahankannya itu benar-benar butuh perjuangan banget banget banget, dan itu butuh apresiasi minimal untuk
mengapresiasi diri kita sendiri. Ya, jadi kita perlu berterima kasih dan untuk diri kita sendiri intinya kita harus menghargai apa yang kita punya. Jangan melihat apa yang kita tidak punya sebagai kekurangan, tapi jadilah itu sebagai peluang untuk belajar, ya. Begitupun saya pribadi, saya nggak capek-capeknya untuk belajar gitu. Kenapa? Ya karena saya sadar di luar sana itu banyak sekali yang lebih besar, banyak sekali yang sudah maju, banyak sekali yang eee, sudah ya intinya udah hatam lah ya, udah hatam dalam dunia usaha atau dalam dunia bisnis. Tugas saya adalah terus belajar. Di sini, saya menjalankan, bisnis food and beverage, ada juga, bisnis, jasa, layanan jasa. Yang pertama ada Mister Cuki, kemudian ada Sang Ikan, ada juga coffee shop. Kemudian untuk jasanya, saya ada makeup artist, jadi saya mulai makeup wisuda, pre-wedding, wedding, beauty class, private class. Ya, saya memang membuka itu. Kenapa? Eee, karena saya suka bekerja, tapi saya tidak mau apa ya, dalam artian saya tidak mau mendiskriminasi peran saya sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai anak juga, sebagai orang tua, sebagai istri. Jadi peran saya sebagai perempuan itu tidak hilang gitu, dalam artian saya tetap bisa menjalankan tugas saya sebagai istri, tugas saya sebagai seorang ibu, karena alhamdulillah sekarang saya hamil anak kedua, dan ini benar-benar di luar planning saya, karena pada waktu itu, rencana saya menikah nanti umur 25, oh ternyata alhamdulillah di usia 25 tahun saya mau punya 2 anak gitu. Jadi teman-teman di sini harus mumpung masih ada waktu di bangku kuliah, teman-teman bikinlah planning hidup ya. Planning hidup, minimal nanti lulus mau kemana nih, ya. Mau bekerja kah atau nggak mau menjadi pengusaha kah? Kalau saya sarankan lebih baik menjadi pengusaha. Kenapa? Ya, karena dengan menjadi pengusaha, teman-teman itu insya Allah bisa bermanfaat bagi sesama gitu. Jadi, nggak jadi job seeker ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahun itu lulusan universitas itu banyak sekali, tetapi lowongan pekerjaannya itu lebih sedikit daripada pendaftarnya. Jadi tugas kita sebagai milenial, sebagai agent of change yang tadi dikatakan, panitia, ketua panitia, ya kita tugas kita lah ini yang muda-muda untuk mengubah dunia gitu. Bermimpilah, nggak apa-apa mimpi itu gratis, yang penting, bisa, merealisasikan gitu. Next. Ini sebenarnya bisa dikatakan quotes ya. Jadi, tugas kita itu bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba, itu kita menemukan serta belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jadi jangan takut mencoba, terus mencoba dan terus mencoba, planning yang tepat, insya Allah kalau sudah waktunya, karena Allah udah menetapkan kamu insya Allah di jalan yang ini, ya udah kalian berhasil. Dan, maaf jangan jadi mahasiswa yang manja. Ya, kerjanya cuma kuliah, pulang, nongkrong, janganlah seperti itu. Itu wasting time, itu buang-buang waktu banget. Seperti yang, saya alami, dulu saya nggak pernah nongkrong, saya nggak pernah nonton bioskop, saya nggak pernah makan enak di resto, nongkrong, dan sebagainya. Alhamdulillah, saya bisa membuka sedikit, mini resto, saya membuka coffee shop, kemudian saya juga alhamdulillah tidak repot mencari pekerjaan pasca lulus. Yang perlu digarisbawahi adalah kalian mau susah dulu atau senang dulu. Kalau saya pribadi, saya dulu susah dulu, ya. Saya dulu susah dan insya Allah sekarang sudah lebih baik lagi, gitu. Jadi, Tuhan itu tidak pernah mengkhianati usaha kita. Begitu juga dengan sebuah usaha kita, gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ulfa atas materi yang disampaikan.
suaraku. Terima kasih Kak Ulfa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas materinya yang sangat menginspirasi kita. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, akan saya sampaikan peraturan atau tata tertib untuk teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian saya akan meng-unmute peserta yang terpilih. Silahkan untuk memperkenalkan diri dan asal daerah, kemudian menyampaikan pertanyaan secara langsung ya. Bagaimana teman-teman? Silakan. Oke. Kepada Nafis Saiful Arsy. Saya persilahkan kepada Kak Nafis Saiful Arsy untuk bertanya. Cek. Apakah suara saya masuk? Sudah masuk, Kak. Masuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Saiful Arsy. Saya mahasiswa UNS angkatan 2018. Berarti sekarang semester 5 ya sekarang tuh. Mau nanya ke Mbak Ulfa. Dulu tuh sebenarnya apa sih Mbak Ulfa yang melatar belakangi memotivasi Mbak itu bisa supaya untuk bisa berbisnis gitu selama masa kuliah gitu. Lalu itu pertama. Yang kedua itu bagaimana sih memanage waktu antara kuliah, berorganisasi dimanapun tuh kan, sama berbisnis supaya ketiga itu bisa balance, seimbang gitu. Terus yang ketiga itu mentornya itu siapa ya Kak? Kak boleh tahu? Oh ya, cara mencari mentor itu gimana sih Mbak gitu buat berbisnis itu? Oke. Terima kasih. Itu saja. Langsung 3 ya, Mas ya? Ya. Maaf Mbak ya. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Kak Nafis. Bagaimana Kak Ulfa? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa motivasi berbisnis Kak Ulfa? Kemudian bagaimana memanage waktu selama kuliah, antara kuliah, organisasi, dan juga bisnis. Dan yang terakhir, gimana sih mencari mentornya Kak? Saya juga penasaran. Silakan dijawab Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Mas ya. Jadi yang pertama adalah apa yang memotivasi saya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yang memotivasi saya adalah keadaan. Karena saya dulu terpaksa, kemudian yang utamanya adalah orang tua saya. Kenapa? Karena saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, saya merasa bertanggung jawab akan dengan keadaan keuangan keluarga saya. Dalam artian saya pengen menjunjung tinggi derajat orang tua saya. Dengan cara apa? Ya saya belajar giat, saya harus punya pekerjaan yang baik, minimal saya harus jujur saya dulu nggak punya rumah, saya pindah kontrakan itu lebih dari 5 kali dalam hidup saya. Dan orang tua saya bilang, "Permintaan ibu cuma satu, ibu pengen punya rumah." Nah, dari situ saya mulai melakukan banyak hal, melakukan banyak usaha untuk bisa mewujudkan impian orang tua saya. Alhamdulillah dengan keringat dan usaha saya bisa memberikan apa yang orang tua saya minta, yaitu sebuah rumah. Jadi motivasi saya adalah pertama orang tua, kemudian keadaan. Pertanyaan yang kedua itu mengenai gimana cara memanage waktu. Jadi saya selalu memprioritaskan kegiatan. Jadi ketika saya kuliah, saya 100% tubuh dan jiwa saya di dunia perkuliahan atau di kelas. Kemudian ketika di organisasi, kebetulan saya juga bendara umum BEM universitas, ya saya harus full hati dan jiwa saya di sana. Ketika saya berjualan, ketika saya part-time kerja, ya saya tetap harus di situ. Karena memang banyak sekali yang harus dikorbankan. Jadi saya jujur nggak punya banyak teman nongkrong, karena saya nggak pernah nongkrong. Zaman dulu nongkrong 15.000 bisa buat makan 2 kali ya, zaman dulu ya. Saya merasa sayang banget nih, mending uangnya saya tabung. Jadi saya dulu terkenal pelit ya, pelitnya dalam artian bukan pelit masalah itu, tapi pelit dalam menyenangkan diri sendiri. Karena saya berpikir, belum waktunya saya senang-senang, belum waktunya gitu, belum waktunya. Karena pada saat yang tepat Allah itu pasti akan memberikan kebahagiaan
tersendiri terhadap saya dan keluarga saya gitu. Jadi waktu untuk, bergaul, waktu untuk nongkrong, waktu untuk tidur. Jadi saya tidur itu paling 4 atau 5 jam sehari. 24 jam, dari 24 jam. Mungkin masih terlihat banget ya mata mata pandai saya. Jadi ini bawaan dari zaman dulu kuliah, sebagai bukti ya, sebagai bukti usaha saya. Kemudian jarang pulang juga sampai ibu saya tuh sampai, "Kamu kok nggak pulang-pulang?" Ya karena setiap mau pulang saya pasti kerja gitu. Setiap weekend tuh saya pasti kerja part-time. Jadi, apa yang saya korbankan dulu alhamdulillah apa yang saya cita-citakan dulu, saya pengen nongkrong, saya pengen nonton, saya pengen belanja, saya pengen memberikan orang tua, bisa saya lakukan pasca saya lulus. Berkebalikan dengan teman-teman saya di luar sana. Jadi, maaf di sini mungkin ada mahasiswa atau teman-teman yang masih minta uang sama orang tua ya. Nah, mulai hari ini cobalah, punya usaha sendiri, minimal punya keinginan untuk, "Pak, Bu, nggak usah ngasih uang saya, berani nggak?" Gitu. Berani nggak bilang kayak gitu ke bapak ibunya gitu. Jadi oh sorry. Jadi, dengan kalimat itu teman-teman itu pasti akan, terpancing gimana caranya dapat uang gitu ya. Yang perlu digarisbawahi berarti, bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Yang terakhir adalah gimana caranya cari mentor. Nah, ini juga bukan kekuasaan bukan kemampuan saya, karena saya tidak punya intrapersonal untuk hal itu. Itu adalah salah satu kemampuan intrapersonal partner saya, namanya Mas Agung. Beliau 3 tahun di atas saya, kebetulan dulu juga, eee, presiden BEM. Mungkin dari situ relasinya banyak, jadi beliau tuh, alhamdulillah temennya juga banyak. Untuk mencari mentor pun yang saya dengar sih, katanya selalu nempel ya, misalkan ibaratnya kalau orang tua ditempelin anaknya terus, misalkan anaknya pengen beli es krim, sehari minta es krim 10 kali, "Pak, minta es krim dong, beli es krim dong." Kira-kira orang tua akan ngasih nggak? Ya, pasti akan dikasih, karena ada rasa kasihan, ada rasa nggak tega, ada rasa risih juga. Kok minta terus sih, ya udah-udah. Jadi mulai dari situ, Mas Agung mulai mendekati atau mulai bersilaturahmi kepada, teman-teman, kepada, teman-temannya termasuk, beliau-beliau yang, mentor juga. Dan alhamdulillah, partner saya sekarang jadi suami saya. Jadi saya, usaha sama suami saya sendiri. Jadi asik ya, jadi, mmm, cie senyum-senyum nih ada yang udah pengen nikah berarti ya? Jadi alhamdulillah meskipun, kami suami istri tetap ada yang namanya kontrak ya. Ini yang paling harus, digarisbawahi. Kita harus tetap ada yang namanya teken kontrak. Jadi ketika ada masalah pribadi tidak dicampur adukan dengan urusan, rumah tangga seperti itu. Gimana Mas, jelas nggak? Jelas jelas Mbak. Oke. Apa sebenarnya ya namanya mahasiswa itu juga sebenarnya penting juga sih supaya bisa mandiri secara finansial gitu mulai dari sekarang. Soalnya kan Iya, misalnya lulus, habis itu udah menikah kan genah juga toh misal kayak udah beristri masa minta duit kok masih minta duit ke orang tua kan iya, gen nggak pantas dong. itu makanya itu sebuah tuntutan bagi kita semua sebagai mahasiswa gitu. Ya, terima Iya, kasih Mbak. betul. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Ulfa yang sudah menjawab pertanyaannya dan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada penanya. Kemudian peserta yang lain jika ingin bertanya disilakan untuk raise hand. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan yang sudah masuk Kak karena ini Iya. sinyalnya susah. Jadi ada dari Sobri Hausan Al-Muiz dari Banjarnegara izin bertanya. Nanti kan di semester depan ada mata kuliah kewirausahaan. Menurut kakak, saya harus berwirausaha dalam bidang apa ya yang mudah? Karena saya benar-benar awam mengenai kewirausahaan. Jadi untuk orang yang sangat awam dengan wirausaha, apa sih bidang yang mudah untuk memulai? Terima kasih Kak. Seperti itu pertanyaannya Kak Ulfa. Iya. Kalau dibilang yang mudah itu jujur nggak ada yang mudah, karena saya sudah melewati beberapa,
melewati beberapa tipe usaha gitu ya, dalam artian karena saya juga awam, zaman dulu saya awam sekali. Ini saya cerita pengalaman saya aja ya, mungkin bisa jadi, sedikit mencerahkan, teman-teman di luar sana yang pengen, usaha. Jadi zaman dulu itu saya jualan online. Jadi reseller, yang namanya reseller itu kan tidak perlu mengeluarkan modal, ya kan. Jadi waktu itu kita cuma jualan posting di dulu nggak ada Instagram ya, posting di WA, posting di BBM, posting di Facebook. Nah, salah satu yang bisa Kakak kalau udah punya modal, kulakan barang-barang yang memang harganya murah dan bisa dijual lagi. Kalau dibilang nggak ada yang mudah ya, kalau dibilang ada yang mudah tuh pasti udah banyak sekali pengusaha yang sukses kalau dibilang yang mudah. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman harus melakukan survei dulu nih, lihat peluang, jadi nggak bisa semuanya dijual gitu. Nah, teman-teman hidup di lingkungan yang bagaimana, harus menentukan planning dulu nih, mau target market-nya siapa, terus kemudian target market itu barang yang akan kalian jual itu bisa digunakan laki-laki atau perempuan atau unisex atau dua-duanya. Kemudian umur berapa, apakah anak-anak, apakah remaja, apakah dewasa, apakah lansia. Kemudian harganya nih, teman-teman mau mensasar menengah atas, menengah bawah, atau yang benar-benar terjangkau untuk mahasiswa. Jadi teman-teman harus membuat planning seperti itu dulu. Nah, di dalam mata kuliah kewirausahaan nanti pasti diajarkan yang namanya SWOT ya, SWOT. Jadi strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi mulai dari kekuatan atau strength, kemudian ada weakness atau kelemahan, kemudian ada opportunity atau kesempatan, yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, dari analisis SWOT itu teman-teman bisa mulai melihat peluang apa sih, usaha apa yang kira-kira akan dijual. Di musim pandemi ini apa sih yang dibutuhkan orang-orang, ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka belanja online, kayak misalkan di marketplace di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Kenapa? Karena di musim pandemi ini kan memang kita disarankan untuk tidak berkerumunan. Jadi hampir 80% konsumen itu pasti akan beralih ke online. Kalau misalkan di food and beverage atau jual makanan, itu pasti akan memasukkan makanan yang kita jual di GoFood atau enggak di GrabFood. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Kalau misalkan belum punya modal, teman-teman bisa mulai jadi reseller dulu. Kalau misalkan sudah punya modal sedikit, cobalah cari-cari kira-kira apa sih yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, tapi harganya terjangkau untuk kulaan gitu. Dan nantinya akan terbentuk pola tersendiri kalau teman-teman sudah banyak mencoba. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kalau pengen menjadi pengusaha atau memulai sebuah wirausaha, jangan kapok ya. Kalau teman-teman misalkan mengalami kerugian, misalkan belum laku, misalkan tidak sesuai target, karena orang jualan memang seperti itu, antara laku dan tidak laku, untung atau rugi, modal yang kita keluarkan bertambah atau hilang, hanya itu kemungkinannya kalau secara materi. Nah, kemudian kalau secara psikologis, mentalnya juga biasanya, aduh aku nggak cocok di dunia jualan nih, hanya karena gak pernah mencoba 2, 3, sampai 5 kali. Nah, itu juga berdasarkan keinginan kita mau jadi pengusaha atau enggak. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah ketika kita jualan, kita harus memutus urat malu kita, ya. Kita jangan malu-malu untuk jualan nih, misalkan pengen jualan tapi males promosi. Misalkan, mau jualan tapi nggak mau nawarin ke orang-orang, lah gimana orang-orang mau tahu kalau kita nggak mempromosikan produk kita, ya. Jadi jangan malu-malu kalau mau jualan gitu, ya. Kalau awalnya aja gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Gitu ya, Kak Sobri.
dari Universitas Tigrar, semoga sudah terjawab. Kemudian kepada penanya ketiga, saya persilakan untuk raise hand kepada Mbak Asna Zulkifah. Apakah ada? Kak, ada. Ya, silakan Mbak Asna untuk on cam dan on microphone dan menyampaikan nama, asal daerah, kemudian pertanyaan. Silakan. Ya, Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asna Zulkifah, mahasiswa Universitas Raja Madura angkatan 2020. Jadi saya ingin bertanya, Kak. Jadi sebenarnya dari saya SMA itu saya sudah memiliki banyak sekali ide untuk berjualan online. Tapi sampai sekarang saya masih belum bisa bagaimana cara melakukan aksi gitu, Kak. Ditambah lagi sekarang pandemi corona ini membuat keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung, Kak. Jadi itu pertanyaan saya. Terima kasih, Kak. Pertanyaannya apa? Saya terputus. Ya, terima kasih Mbak Asna. Kepada Kak Ulfa, Ya. apakah sudah jelas pertanyaannya? Mohon maaf, diulangi lagi ya Kak Danar ya. Tadi koneksi saya terputus. Baik Kak, jadi tadi kata Kak Asna, saya ini sudah punya banyak ide Kak dari SMA. Tapi gimana ya Kak, mulainya saya belum punya treat untuk memulai gimana saya akan berbisnis. Jadi masih bingung gimana cara mulai bisnis. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi itu yang sudah berulang kali saya katakan ya, kebanyakan di luar sana, teman-teman di luar sana itu pasti sudah punya banyak ide, tapi bingung mau memulainya dari mana. Nah, kalau boleh tahu Kak Asna ini ide yang terupdate itu apa nih? Atau sudah mulai menjalankan usahanya? Iya, Kak. Jadi ide saya yaitu membuat sebuah kerajinan seperti gantungan kunci yang estetik seperti itu, Kak. Setelah Iya. itu, ya, Itu yang terupdate, yang saat ini terfikirkan, atau memang sudah jalan? masih terfikirkan, belum berjalan. Iya, jadi menurut saya ini saran saya pribadi ya Mbak ya. Jadi di musim pandemi ini hampir 90% konsumen itu memikirkan kebutuhan, ya, memprioritaskan kebutuhan. Jadi baik itu kebutuhan makan, minum, kesehatan, itu yang harus diprioritaskan. Untuk membeli kayak misalkan kayak tadi gantungan kunci atau beli baju atau beli yang lain yang tidak termasuk kebutuhan, itu pasti dinomor 2-kan. Jadi saran saya, cobalah beralih ke ide-ide yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini di musim pandemi. Karena kita nggak tahu nih pandemi ini berakhirnya kapan. Tapi yang saya ketahui adalah memang benar-benar orang saat ini adalah memprioritaskan kebutuhan, ya, termasuk saya pribadi. Kalau misalkan sudah ada idenya, buatlah planning, ya, yang tadi saya katakan. Coba nih Mbak cari tahu tentang SWOT, tentang analisa SWOT, ya. Di situ pasti akan dijelaskan gimana sih cara menyusunnya. Nah, kemudian kalau sudah, cari yang namanya supplier. Kalau misalkan barangnya barang sudah jadi. Kalau misalkan mau produksi sendiri, mulai cari yang namanya supplier bahan bakunya. Nah, kalau sudah bisa menentukan harga gimana caranya. Di internet sudah banyak sekali cara untuk menentukan jualan ya, harga penjualan. Nah, kalau bisa teman-teman di sini mulailah membuka yang namanya business plan ya. Download nih namanya business plan. Gimana caranya bikin business plan atau enggak gimana minimal baca-baca dulu. Di dalam bisnis itu perlu nulis apa aja gitu. Jadi di dalam bisnis plan itu mulai dari awal sampai akhir itu dijelaskan. Mulai dari cara pemasarannya, mulai dari cara perhitungannya, mulai dari penentuan bahan bakunya itu dijelaskan. Jadi kalau saya di sini suruh menjelaskan secara detail saya kurang bisa. Yang saya sarankan adalah coba karena kita di dunia anak-anak milenial ya, sudah pasti ada namanya internet. Ya, jadi sorry, jangan cuma untuk update IG aja, update WA aja, update Facebook aja.
itu aduh percuma sekali ya kuota internetmu. Ya, coba sekarang Mbak Asna mulai memikirkan planning bisnis apa selain gantungan kunci menurut saya pribadi. Setelah itu coba download bisnis plan gitu. Oke, gimana Mbak? Ya, Kak, Halo? terima kasih sudah tercerahkan. Iya. Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, terima kasih Kak Ulfa. Tiba saatnya kita ke sesi terakhir karena sudah memasuki sesi tanya jawab. Kemudian begitu ya teman-teman materi yang disampaikan oleh Kak Ulfa. Jadi kesimpulannya, ketika kita akan memulai satu bisnis, cerdiklah dalam melihat peluang, berani mencoba, optimis, dan jangan cepat merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Kemudian saya akan membacakan quotes dari Kak Ulfa hari ini. Tugas kita bukanlah untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Dalam mencoba itu, kita akan belajar dan menemukan cara yang membuat kita berhasil. Terima kasih kepada Kak Ulfa. Kemudian dari kami akan ada penyampaian kenang-kenangan, Kak. Namun karena ini online, jadi penyampaian kenang-kenangannya secara online dulu ya, Kak. Dan kami tampilkan melalui share screen terlebih dahulu. Oke. Bagaimana operator? Oh ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis di operatornya, jadi ini untuk plakatnya. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Ulfa, terima kasih panitia. Namun sebelumnya Kak Ulfa belum akan saya tutup dulu karena Oke. kita akan foto bersama dulu di layar. Oke. Mungkin dari operator bisa memandu untuk menghitung. Dan teman-teman yang belum on cam diharapkan untuk segera on cam ya. Nah.
Bagaimana operator, apakah sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sudah? Sudah. Kak Ulfa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah membersamai kita dan memberikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian untuk waktunya saya kembalikan kepada MC dari saya sekian. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.